Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa agar kita semua dalam kondisi sehat. Video ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Karena banyaknya perumpamaan ini, maka durasi video ini agak lama. Mari kita ikuti videonya. Perumpamaan Tuhan Yesus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Perumpamaan dalam Matius. Pertama, perumpamaan garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berfirman, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Arti, zaman dahulu garam berfungsi sebagai pengawet makanan. Maka kehadiran kita sebagai garam dunia membuat lingkungan dan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik dan ada damai sejahtera. Kehadiran kita sebagai terang dunia membuat orang yang hidup di dalam kegelapan mengalami terang Kristus. Mereka juga akan melihat perbuatan kita yang baik, sehingga mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Yang kedua, perumpamaan selumbar dan balok. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5. Arti, jangan orang Kristen suka mencari-cari kesalahan orang lain, padahal dirinya sendiri melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih besar lagi. Jadi, kita harus bertobat lebih dahulu sebelum menobatkan orang lain. Yang ketiga, perumpamaan dua macam dasar. Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Arti, firman Allah yang kita dengarkan harus juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
agar ketika ada masalah, kita masih berdiri kokoh karena berdiri pada batu karang Tuhan Yesus. Tetapi jika kita hanya mendengar firman Allah saja, namun tidak melakukannya, masalah bisa membuat kita roboh, bahkan menyalahkan Allah. Yang keempat, perumpamaan kain yang baru dan anggur yang baru. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matius 9 ayat 16 sampai dengan 17. Arti, orang Kristen harusnya hidup dalam perjanjian baru anugerah. Jangan lagi hidup dalam perjanjian lama Taurat. Jika orang Kristen masih mencampur anugerah dan hukum Taurat, maka hidupnya akan koyak dan sia-sia. Kondisi ini seperti ketika sebelum jatuh dosa, Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, tetapi dilarang makan buah pengetahuan. Tetapi setelah jatuh dosa, karena makan buah pengetahuan, mereka dilarang makan buah kehidupan. Yang kelima, perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus berfirman, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 3 sampai dengan 9. Arti perumpamaan penabur. Yesus berkata, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Benih yang jatuh pada tanah yang baik akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ada orang berkata, ini menjadi gambaran kesembuhan bertahap yang mungkin diberikan Tuhan bagi kita. Yang keenam, perumpamaan lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata, para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Arti, di dunia ini iblis bisa saja menghadirkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan tidak membinasakan mereka sekarang ini. Nanti pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan orang yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal, sedangkan orang yang tidak percaya akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Yang ketujuh, perumpamaan harta terpendam dan mutiara. Tuhan Yesus berfirman, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Banyak orang Kristen mengartikannya secara salah, bahwa orang Kristenlah yang bertobat. Orang Kristen yang bertobat menemukan Yesus sebagai harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Mereka kemudian menjual segala miliknya untuk memiliki Yesus. Yang benar, Yesuslah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan Yesus. Yesus mengosongkan dirinya untuk meninggalkan segala kemuliaannya di surga, untuk turun ke bumi menjadi manusia, agar dapat menebus dan membeli kita secara lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Yang kedelapan, perumpamaan pukat. Tuhan Yesus berfirman, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Perintah Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jadi, orang Kristen harus menjadikan semua bangsa murid Yesus, seperti pukat mengumpulkan berbagai jenis ikan. Mereka kemudian harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka tidak ada baptisan Roh Kudus secara terpisah. Lalu ajarlah mereka. Dari pengajaran ini akan terpisah orang yang baik dan yang tidak baik. Karena itu di gereja harus ada khotbah pengajaran, karena pada hakikatnya orang Kristen adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang kesembilan, perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus berfirman, bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Pada dasarnya Allah tidak ingin ada seorang pun manusia yang terhilang. Dari perumpamaan ini, Allah lebih bergembira jika seorang berdosa bertobat daripada orang Kristen yang merasa dirinya benar dengan perbuatan baiknya. Bandingkan, Tuhan Yesus menolak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam yang merasa diri mereka telah benar dengan melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus lebih senang
bergaul dan makan bersama orang-orang berdosa. Karena Tuhan Yesus datang sebagai tabib dan memberi dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang yang berdosa. Matius 20 ayat 28. Yang ke-10, perumpamaan pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kata kunci dari perumpamaan ini, "Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jadi Allah telah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Yang ke-11, perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan Yesus berfirman, "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.'
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan ini sebagai teguran atas pertanyaan Petrus. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Matius 19 ayat 27. Maknanya, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena akan kecewa seperti pekerja-pekerja yang telah sepakat dengan upah sedinar sehari. Biarlah kita percaya kepada anugerah Tuhan saja. Kita akan beroleh berkat yang jauh lebih besar dan lebih enak, seperti pekerja yang masuk terakhir. Ke-12, perumpamaan dua orang anak. Tuhan Yesus berkata, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31. Yang ke-13, perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Tuhan Yesus berfirman, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam Alkitab, dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Matius 21 ayat 33 sampai dengan 44. Perumpamaan ini sudah terjadi ketika orang Israel menolak dan menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh
oleh penolakan dan kegagalan orang Israel ini, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Roma 11 ayat 11, termasuk juga sampai kepada kita. Yang ke-14, perumpamaan perjamuan kawin. Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah dan ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Perumpamaan ini gambaran Allah akan mengadakan pesta perkawinan anak domba Tuhan Yesus di sorga. Awalnya orang Israel yang diundang, tetapi mereka menolak undangan Allah dalam Tuhan Yesus. Akhirnya undangan Tuhan Yesus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa-bangsa ini harus percaya Tuhan Yesus dengan mengenakan jubah kebenaran Yesus. Itulah pakaian pesta yang Allah inginkan. Yang ke-15, nasihat supaya berjaga-jaga. Tuhan Yesus berfirman, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Walaupun kita tidak tahu pasti kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tetapi Tuhan Yesus ingin kita tahu tanda-tanda kedatangannya. Yesus memperbandingkan kedatangannya seperti pencuri. Pertama, pencuri datang pada waktu yang kita tidak duga. Kedua, pencuri datang mengambil barang yang kecil tetapi berharga. Orang Kristen adalah kawanan kecil yang Bapa kita di surga berkenan memberikan kita kerajaannya. Yang ke-16, perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tuhan Yesus berfirman,
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Yang ke-17, perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tuhan Yesus berfirman, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis yang bijaksana membawa lampu dan minyak cadangan, sedangkan gadis yang bodoh tidak punya minyak cadangan, sehingga lampu mereka hampir padam. Minyak gambaran pengurapan. Gadis bijaksana gambaran orang Kristen yang selalu menjaga pengurapan dalam hidup mereka sampai kepada akhir zaman. Sedangkan gadis bodoh gambaran orang Kristen yang urapannya hampir padam. Mari menjaga urapan dan iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus bertanya, "Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Lukas 18 ayat 8. Yang ke-18, perumpamaan talenta. Tuhan Yesus berfirman, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku.
lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang diberi talenta yang banyak punya tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi orang yang punya talenta sedikit, jangan iri dan memendam talenta mereka. Setiap orang harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Orang Kristen tidak boleh malas dan berdiam diri saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan. Perumpamaan yang ke-19, perumpamaan domba dan kambing. Tuhan Yesus berfirman, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal.
Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari orang Kristen, kita berbuat baik bukan agar kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Mari kita memberi pengampunan karena kita sudah diampuni. Mari kita mengasihi karena kita sudah dikasihi Allah. Perumpamaan dalam kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang ke-20, perumpamaan pelita dan ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Markus 4 ayat 21 sampai dengan 25. Yang ke-21, perumpamaan benih yang tumbuh. Kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Pertumbuhan benih dilakukan oleh Tuhan, tidak ada peran manusia. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 7. Yang ke-22, perumpamaan dua orang berhutang. Tuhan Yesus berfirman, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Lukas 7 ayat 41 sampai dengan 48. Ketika orang Kristen sadar bahwa Tuhan telah banyak mengampuni mereka, maka mereka akan banyak berbuat kasih. Sebaliknya, jika mereka tidak sadar banyak diampuni, maka mereka juga sedikit berbuat kasih. Sebenarnya semua orang Kristen telah banyak diampuni, sehingga bebas dari segala dosa selamanya dan beroleh hidup kekal. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak sadar akan hal ini, karena pendeta dan gereja jarang mengkhotbahkan tentang kasih Tuhan Yesus. Yang ke-23, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk beroleh hidup kekal dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat yang sempurna, karena manusia tidak sempurna. Karena itu Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Sekarang orang bisa beroleh hidup yang kekal dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Yerusalem adalah tempat bait Allah, sedangkan Yeriko adalah tempat terkutuk. Jadi, jika orang Kristen meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya turun ke dalam kutuk. Saat itulah iblis bisa merampok habis-habisan, bukan saja mengambil harta bendanya, juga kesehatannya sampai setengah mati, seperti yang dialami oleh Ayub. Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa jabatan rohani bukan jaminan orang itu punya belas kasihan. Dalam kisah ini, imam dan suku Lewi yang punya posisi rohani pada bangsa Israel justru tidak punya belas kasihan. Sebaliknya, orang Samaria, orang asing, justru punya belas kasihan. Yang ke-24, perumpamaan orang yang meminjam roti. Tuhan Yesus berfirman, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13.
Bapa kita yang di surga akan memberi kita Roh Kudus, sumber berkat dan kuasa kepada kita. Karena itu, orang Kristen harus punya iman sebagai anak Allah, sehingga bisa minta kepada Allah seperti sikap seorang anak kepada bapaknya. Jika iman orang Kristen sebagai hamba, orang akan takut meminta apapun kepada Allah. Yang ke-25, orang kaya yang bodoh. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Allah tidak melarang orang Kristen menjadi kaya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Artinya, jadilah lebih dulu kaya di hadapan Allah, maka kita akan diberkati menjadi kaya dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ke-26, perumpamaan kewaspadaan. Tuhan Yesus berfirman, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Perumpamaan ini berlaku bagi orang Kristen yang menyebut dirinya hamba. Tetapi bagi orang Kristen yang punya iman sebagai anak Allah, perumpamaan ini tidak berlaku. Ke-27, perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab, Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 41 sampai dengan 48.
Perumpamaan ini berlaku bagi orang Kristen yang menyebut dirinya hamba. Tetapi bagi orang Kristen yang punya iman sebagai anak Allah, perumpamaan ini tidak berlaku. Ke-28, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Allah ingin setiap orang Kristen bisa berbuah. Kita bisa berbuah roh jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Tetapi jika orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat, maka buah roh tidak pernah dihasilkan, justru kedagingan. Ke-29, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24. Allah akan mengadakan perjamuan besar dalam kerajaan Allah. Awalnya orang Israel yang diundang dalam perjamuan itu, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka dengan berbagai dalih menolak undangan Allah. Penolakan itu terlihat dari penolakan mereka atas Tuhan Yesus. Akibatnya Allah mengundang orang non-Yahudi untuk datang dalam perjamuan besar yang diadakan Allah. Yang ke-30, perumpamaan perencanaan. Tuhan Yesus berfirman, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 33. Tuhan Yesus ingin orang Kristen punya perencanaan dalam melakukan segala sesuatu. Walaupun Yesus meminta kita untuk tidak khawatir akan hari esok, tetapi kita harus punya rencana. Demikian juga walaupun Allah yang berperang bagi kita dan kita tinggal diam, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Kita tetap harus berusaha
dan mengadakan persiapan. Yang ke-31, perumpamaan domba yang hilang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7. Hanya Tuhan Yesus yang mencari satu dombanya yang hilang dan meninggalkan 99 domba yang lain. Orang dunia lebih baik mengurusi 99 domba daripada mencari satu domba yang hilang. Ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang merasa diri mereka benar. Tuhan Yesus lebih senang bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan menghardik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam yang munafik dan merasa diri mereka telah hidup benar dan tidak bertobat. Yang ke-32, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tuhan Yesus berfirman, "Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10. Perempuan ini gambaran Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus juga berusaha mencari satu orang berdosa yang terhilang. Kembali disebutkan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Yang ke-33, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun." Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. 3 perumpamaan berturut-turut tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang adalah gambaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak ingin seorang pun manusia terhilang. Ada sukacita di surga ketika ada satu orang berdosa bertobat dan selamat. Allah tidak pernah terburu-buru mengerjakan segala hal, tapi dalam kisah anak yang hilang, Allah terburu-buru, ingin cepat-cepat memberi jubah yang terbaik kepada anaknya, ingin segera mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu menunjukkan sukacita Allah yang begitu besar atas orang yang bertobat. Allah ingin segera memulihkan orang itu, ingin segera memberi jubah kebenaran, ingin segera memberikan cincin kuasa, dan ingin segera memberikan kasut sebagai anak Allah. Allah lebih bersukacita kepada anak bungsunya yang hilang, yang didapat kembali, yang mati telah hidup kembali, daripada anak yang suluk, yang merasa telah melayani bapaknya bertahun-tahun, tidak pernah melanggar perintah bapaknya, tetapi punya iri hati kepada adiknya yang telah bertobat dan tidak sadar bahwa kepunyaan bapaknya adalah kepunyaan dia juga, yang bisa dia nikmati kapan saja. Yang ke-34, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan Yesus menyuruh orang Kristen, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon. Artinya, orang Kristen boleh menjalin persahabatan menggunakan uang. Contoh, dalam pengurusan izin gereja, Tuhan Yesus mengizinkan kita menggunakan uang agar izin gereja cepat keluar. Walau demikian, orang Kristen tidak boleh mengabdi kepada uang atau Mammon dan cinta uang. Orang Kristen harus setia dalam perkara-perkara kecil, setia melakukan pelayanan-pelayanan kecil, agar kita bisa dipercaya melakukan perkara-perkara besar atau melakukan pelayanan-pelayanan besar. Jika kita tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka kita tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang ke-35, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tuhan Yesus berfirman, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Allah telah menyediakan Alkitab agar orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jika mereka tidak percaya juga, maka mereka memang tidak bisa selamat. Yang ke-36, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya,
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, Allah ingin orang Kristen berdoa siang malam kepada Allah. Allah tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Jika Allah belum menjawab, karena waktunya memang belum tiba. Segala sesuatu ada waktunya. Yang sering menjadi masalah, apakah masih ada iman pada orang Kristen? Yang ke-37, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Jadi, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Orang yang telah penuh dengan kebenaran sendiri tidak bisa lagi menerima kebenaran Allah. Karena itu, datanglah kepada Allah dalam kondisi kosong dan hancur hati. Maka Allah akan memenuhi kekosongan kita dan akan menolong kita. Yang ke-38, perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat di Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sabut tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Allah mengizinkan orang Kristen berdagang dan mendapat untung yang terlihat dalam kisah Mina ini. Allah menghargai orang setia pada hal yang kecil karena akan memberi tanggung jawab pada hal yang besar. Allah tidak menyamakan semua orang, tetapi memberikan hadiah sesuai dengan prestasinya. Ke-39, perumpamaan gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 16. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus datang memberi kita hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus mengenal kita domba-dombanya dan memanggil kita sesuai dengan nama-nama kita. Yang ke-40, perumpamaan pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berfirman, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Orang Kristen adalah ranting dari pokok anggur Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri, tetapi harus tinggal pada pokok anggur. Kita adalah ranting, tempat buah anggur. Banyak orang Kristen menjadikan dirinya akar yang bekerja keras tetapi tidak ada hasil, karena buah anggur hanya ada pada rantingnya. Saya berdoa agar perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.